Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan tutur kata yang baik. Pasti Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, dalam hadis Anas ibnu Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah." Siapa yang menjadikan akhirat itu keinginan dia yang paling utama, harapan dia yang paling besar, ambisi dia yang paling tinggi adalah akhirat yang bahagia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Wa jama'allahu syamlah. Allah akan menjadikan semua urusan-urusan dia akan menjadi mudah, ringan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang ke tangan dia, sedangkan dunia itu akan terhina di hadapan dia. Wa man kanatid dunya hamma. Tapi siapa yang menjadikan dunia ambisi dia yang paling besar, keinginan dia adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kemiskinan itu ada di kedua matanya dia. Lihat perbedaan kalimatnya. Kalau tadi Allah jadikan kekayaan di hatinya, yang ini Allah jadikan miskin di depan kedua matanya. Kemiskinan merasuki seluruh tubuh dia. Dan Allah jadikan semua urusan dia berantakan. Allah bikin semua urusan dia enggak ada yang kelar. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahum. Dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah Allah tetapkan buat dia. Apa makna hadis ini jemaah? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Fawaid mengatakan, manusia itu ada dua model. Ada model manusia, dia memang seorang muslim, kita bicara orang Islam. Kita tidak bicara orang kafir, tidak. Orang Islam yang kenal sama Allah, yang tahu bahwa Allah ngasih rezeki, yang ngasih nikmat, yang memberikan kebaikan, kesembuhan dan sebagainya. Dia tahu. Tapi tipe manusia yang pertama,
Di benak dia adalah dunia. Ibarat kita buka mata sampai melek lagi, harapan dan keinginan dia yang paling besar adalah dunia. Ingin jabatannya cepat naik, gaji dia yang besar, dan. Ingin punya rumah begini, kendaraan yang seperti itu. Ketika dia dalam kondisi tertentu di mana dia merasa harapan dia sepertinya sulit, orang seperti ini baru ingat sama Allah. Udahlah, kita tawakal sama Allah. Saya tawakal aja deh. Saat itu baru dia meminta dan berdoa, memohon sama Allah. Maka orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi dia mendapatkannya dengan terseok-seok dia. Capek dia mendapatkannya, jemaah. Dia dapat, tapi sulit. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, apa yang dia peroleh itu, walaupun dia berdoa, meminta kepada Allah, tapi doa dan permintaannya itu hanya sebatas duit dan harta. Dia peroleh sulit, tapi apa yang dia peroleh itu bukanlah apa yang dicintai sama Allah. Anda dapat, kita dapat, bukan berarti Allah sayang sama Anda. Tidak. Kenapa? Dijawab sama Ibnu Qayyim di buku yang lain. Beliau bilang, karena yang Anda peroleh itu adalah goodie bag yang diterima oleh semua peserta lomba. Semua peserta lomba lari 10 kilometer, 10 kilo, semua dapat goodie bag, jemaah. Dapat air minum, dapat kaos, semua dapat itu. Ini goodie bag yang dimana di sana, mohon maaf, saya mohon maaf, monyet pun dapat. Ya, mohon maaf, monyet pun dapat. Kambing pun dapat, jemaah. Kambing pun dapat sayuran dan buah-buahan. Harimau pun dapat daging. Burung pun bisa terbang. Bahkan terbangnya lebih hebat dari pesawat jet tempur paling canggih sekalipun. Masih kalah sama burung. Ini semua dapat itu. Bahkan jatahnya binatang itu lebih banyak daripada yang Anda banggakan di tangan itu. Kok bisa? Kita makan pisang 1 biji kenyang, jemaah. Makan steak 150 gram udah ngap-ngapan. Tapi harimau 1 ekor sapi bisa dilahap sendiri dia. Allah kasih. Dia doa memang sama Allah, minta itu. Yang diminta dunia. Karena apa? Ambisi dia di pikirannya dunia. Allah kasih. Tapi bukan berarti Allah sayang sama kita. Enggak. Ini goodie bag. Inilah makna hadis bagian kedua. Man kanatid dunya hamma. Ketika dunia itu menjadi keinginan utama. Sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, tujuannya hammah. Ambisi dia keinginannya satu. Apa itu? Kata orang tuanya, nak, kalau orang Jawa nyambut gawe, nak kerja yang pinter biar dapat uang. Bapaknya yang pensiun bilang, alhamdulillah anak saya udah jadi orang. Kenapa anak saya jadi orang? Karena sudah punya rumah dan mobil. Yang ini doain belum jadi orang. Tahu tuh jadi apaan, jemaah. Kenapa kok belum jadi orang?
Karena tempat tinggalnya numpang dan ngontrak. Hamma. Ini yang di otaknya kita jemaah. Sukses besar itu kalau pakai mobil Alphard. Wah, sukses dia deh, sukses. Lupa dia. Kalau burung lebih nyaman dari itu. Apa kata Allah? Satu, Allah akan jadikan semua urusan dia berantakan. Ya'tihil addad. Dalam penjelasan hadis itu oleh Imam Mubarakfuri, masalah dia satu datang. Yang datang itu B yang bertolak belakang. Sehingga dia sulit untuk mencari solusi yang A dengan yang B. Karena ini bertolak belakang. Masalah ke timur muncul masalah baru barat. Akhirnya apa? Nggak kelar-kelar masalahnya. Dan beliau melanjutkan, artinya apa? Sebetulnya cita-cita ini orang belum tercapai. Kenapa? Karena dia miskin di depan matanya. Urusannya berantakan, dia miskin. Dunia yang tiba di tangan dia, itu adalah dunia yang tidak dicintai sama Allah. Inilah manusia yang menganggap dirinya hebat. Saya menganggap dirinya hebat. Artinya ini manusia capek, lelah hatinya. Seorang sekretaris pribadi dari seorang yang super kaya di Jakarta cerita sama saya, sekretaris pribadi. Saya tidur pun sekamar sama dia, Ustadz. Kenapa, Mas? Dia kalau mau tidur harus menenggak obat tidur biar bisa merem, jemaah. Lelah, capek dia. Galau, gelisah. Sekarang banyak orang gelisah. Takut nanti era kepemimpinan yang baru kursi dia hilang. Capek dia jemaah. Ini orang miskin, kotor hatinya dia. Tapi tipe yang kedua, man kanatil akhiratu hamma. Yang di benak dia bukan yang biru dan yang merah. Yang di pikiran orang yang seperti ini, di hati orang yang seperti ini adalah rahmat Allah, hidayah Allah. Dia kalau doa, ya Allah lancarkan rezeki saya. Enggak, bukan ini. Yang didoain sama dia apa? Ya Allah ampuni dosa saya. Saya manusia pendosa. Ya Allah saya mau tobat. Ya Allah hapus semua kesalahan saya. Ya Allah kasih saya iman. Teguhkan iman saya. Ya Allah mudahkan saya untuk mengamalkan apa yang Engkau syariatkan. Ya Allah mudahkan aku mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulmu. Mas jangan mainan handphone. Ya Allah mudahkan aku beramal. Teguhkan imanku. Kuatkan kalimat tauhid di hatiku. Dia doanya ini jemaah. Karena di pikiran dia ada apa? Saya mau cari itu yang ditahan Allah. Surga Allah. Pikiran dia. Apa hasilnya? Inilah namanya sekali mendayung Anda akan melewati 100 pulau. Man kanatil akhiratu hamma. Kalau seperti ini modelnya, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah bikin orang ini selalu berada dalam kecukupan. Cukup dia jemaah. Cukup. Bukan kaya. Cukup dia. Tenang hidupnya. Cukup sudah. Wa jama'allahu syamla. Semua urusan-urusan dia yang orang lain memandang itu ruwet. Bagi ini orang, dia akan selalu tersenyum indah. Dengan dahi yang tidak berkerut. Masalah apapun yang menimpa dia. Yalah, cuman cubitan sedikit kok mas.
Cuma dicubit sedikit. Semua masalah dia itu hanya sekedar dicubit aja. Jadi kecil di mata dia. Kenapa? Allah yang membuat semua masalahnya dia itu ringan. Terus apa? Wa ta'tihi dunya wa hiya ghraghima. Keperluan dia, kebutuhan dia dibikin mudah. Ustadz, istri saya harus dioperasi 60 juta biaya. Saya makan sehari-hari, alhamdulillah cukup. Apa yang kamu lakukan, Mas? Yang menentukan istri saya sakit Allah, Ustaz. Yang mentakdirkan istri saya sakit Allah. Berarti Allah yang akan ngasih solusi buat istri saya. Terus Mas, tenang aja. Bengong saya, Masya Allah. Terus usahamu apa? Saya daftar di rumah sakit, di RSCM saya daftar. Terus ditentukan tanggal operasi, duitnya ada Mas, tidak ada. Ajib, saya bilang aneh. Kok sekuat itu kamu? Saya ingin tahu. Iya Ustaz, Allah yang menentukan sakit. Allah yang ngasih kesembuhan. Allah yang ngasih solusi, nanti tenang. Anda tahu jemaah, hari di mana dia harus bayar DP. 1 hari sebelumnya ada orang telepon, Mas saya cari barang ini dong. Oh ada punya, bawa ke kantor saya barangnya ya. Oh ya ini Pak barangnya. Oke saya beli, ini komisi Anda. Dia dikasih komisi persis biaya operasi istrinya 60 juta. Mau apa Anda? Langsung lari ke rumah sakit. Ini jawabannya Ustaz. Yang saya usaha. Nih Mas bayar. Allahu Akbar. Merinding saya dengarnya jemaah. La haula wa la quwata illa billah. Allah bikin mudah semua urusan dia. Sampai wafatnya nih anak pun dibikin istimewa sama Allah. Tahu wafatnya Anda? Masuk ke masjid, sholat duha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terjatuh dan wafat. Istimewa jemaah. Semua urusannya ringan dan indah. Kaya, nggak punya apa-apaan. Sepeda ontel nggak punya. Tapi semua urusannya indah. Dicukupi sama Allah. Kenapa? Karena yang ada di hati dan pikiran dia hanya Allah. Kalau doa, minta diampuni dosanya. Kalau doa, minta iman. Minta amal soleh. Minta surga, akhirat. Ibnu Qayyim mengomentari apa? Inilah manusia yang mendapatkan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Banyak orang mengatakan, di kitab Al-Fawaid beliau mengatakan, saya tawakal sama Allah Mas. Dia urusan saya serahin sama Allah. Tapi dia bukan hamba Allah. Tapi dia adalah hamba kantongnya dan duit dunianya. Orang yang seperti ini sama persis kata Ibnu Qayyim dengan orang yang mengatakan, Mas saya mau tobat. Tapi dia masih berbuat dosa. Saya mau tobat Mas, saya mau tobat. Kayak orang sambil begini, mohon maaf jemaah, mohon maaf. Rokok di tangan, diisep. Iya Mas, doain saya mau tobat Mas.
Kayak ibu-ibu, mak-mak. Ya, saya mau istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi pahanya kelihatan jemaah. Gimana? Memang benar, innamal a'malu binniyat. Apa yang ada di hati kita? Dunia Allah kasih. Karena Allah tidak akan menzolimi hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Kezoliman itu bukan sifat saya, kata Allah. Allah akan kasih. Tapi apakah yang dikasih Allah itu dicintai? Tidak. Belum tentu. Inilah pelajaran berarti hadis yang jadi pukulan berat bagi masa sekarang. Semua banyak sekarang obsesinya dunia. Seolah-olah dia hidup sendiri. Menganggap dirinya lah yang hebat. Dia akan berpijak dengan kedua kakinya. Dengan gelar, kreativitas, kepintaran dia, energi dia, ini kekuatan dia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Doaul makrub, doa orang yang galau. Doa orang yang gelisah, sedih, tertekan, takut dunianya hilang. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku minta. Lihat kalimatnya. Hanya rahmatmu yang saya minta. Bukan ini. Rahmatmu yang saya minta. Yang kedua, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Semua urusanku jangan engkau serahkan sama saya. Jangan engkau bebankan semua urusanku di kepala saya, di punggung saya, jangan. Kenapa? Saya lemah, saya miskin. Tubuh saya ini banyak kotoran, Mas. Tubuh kita banyak kotoran. Gak ada orang mengaku tubuh saya bersih. Nah, tubuh kita banyak kotoran. Makanya toilet di mana-mana. Kotor tubuh kita, Mas. Jangan serahkan sama saya. Kena jarum sedikit, aduh sakit. Kenapa, Mas? Ya Allah, jangan serahkan semua urusan saya di kepala saya, di punggung saya. Jangan. Yang ketiga, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, engkau yang membuat semua urusan ini kelar dan baik. Bikin semua urusan saya kelar. Bikin semua urusan saya baik, ya Allah. Hanya engkau. La ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali engkau. Kalau orang baca doa ini, sedih, galau, gelisah, tekanan batin, ketakutan, semua akan sirna dari dirinya. Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Cari doa ini di internet, handphone Anda. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfatain. Sekejap jangan engkau serahkan sama saya, jangan. Wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Lihat. Ayah dari Nabi Yusuf. Ketika anaknya dibuang, diikuti dengan Bunyamin, dibuang. Beban berat. Innama asku bathi wa husni ilallah. Saya serahkan sama Allah. Ada waktunya nanti anak saya ketemu lagi. Sudah. Inilah. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang paling pintar, paling ngerti, paling tahu apa yang baik buat saya, apa yang bermaslahat buat saya, apa yang mendatangkan kebaikan buat saya. Allah yang tahu, Mas, bukan saya. Allah yang tahu. Dia sebaik-baik zat yang jaga saya. Wa huwa arhamur rahimin. Allah yang paling sayang daripada diri saya terhadap diri saya sendiri. Allah lebih sayang. Inilah orang yang beriman dan bahagia hidupnya.
Semoga kita termasuk yang ini jamaah. Saya dan Anda semuanya. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Allahumma ja'alhuma min ibadikas salihin. Allahumma ja'alhuma minal abrar. Allahumma ijma'huma ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fahasuna ulaika rafiqa. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma innana zalamna anfusana zulman kathiran wa lan yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluk. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'adza bihi nabiyyuka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la ya arhamar rahimin wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nari wa min azabil qabri wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.